Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan Aji Sudibyo Bincang-Bincang. Semoga kalian semua selalu sehat dan berbahagia. Bersyukur sekali hari ini kita berada di Indiana Hospitality Management School, tepatnya di area Mas Ubud. Nah, kita hari ini bersyukur pula karena bisa diterima oleh pemilik owner Indiana Hospitality Management School yang juga seorang pengusaha properti dan juga memiliki agen, Pak ya. Betul. Agen memberangkatkan orang kapal pesiar maupun darat, Pak ya. Betul. Kita bersama Bapak Inyoman Diano, Pak. Sukses Pak Man. Yes. Nah, kira-kira kalau kita melihat sekarang animo masyarakat Bali untuk berangkat ke luar negeri, bekerja di luar negeri, bahkan pasca COVID ini cukup tinggi, Pak Man. Nah, kira-kira Pak Man yang sudah bergerak lama di dunia apa namanya? Rekrutmen ini, seperti apa Pak Man melihat ini? Sebetulnya begini, ketika kita bicara hari ya, bahwa ada waktu, sebetulnya tidak hanya hari ini aja anak-anak animonya begitu tinggi. Sebetulnya dari dulu, Pak. Sejak yang di agensi dari 2002 itu sudah animonya sangat tinggi, dan bahkan kalau kita bicara saat ini pasca COVID ini bahkan boleh saya katakan justru animo itu muncul dan timbul lebih bertambah lagi, bahkan 2-3 kali lipat. Namun oleh karena kurang pengetahuan mereka atas kemana mereka harus melamar, kemana mereka harus mencari kerjaan dan mencapai tujuannya, ini yang menjadi persoalan. Nah, untuk itu dengan kehadiran kami, terutama kalau kita bicara Indiana Hospitality Management School ini yang baru berdiri, mungkin ini adalah batch ketiga atau tahun ketiga kami merunning sekolah ini, menerima anak didik, sehingga tujuannya adalah untuk mendidik, mencetak tenaga yang terampil dan siap Untuk berangkat. untuk bekerja di kapal pesiar maupun di darat sana. Gitu. Nah, kira-kira yang mungkin ini kalau kita bicara masalah animo besar. Animo besar. Lalu apa saja yang mungkin yang perlu disiapkan mereka-mereka ini untuk bisa berangkat ke kapal pesiar, Pak? Yang pertama udah pasti, Bang, secara fisik mereka harus sehat lahir batin, ya. Bahwasanya tidak cukup hanya mereka miliki dana itu penting, tetapi mungkin yang lebih penting lagi adalah kemampuan yang harus dimiliki, yakni soft skill-nya. Soft skill di sini bahasa, Pak, karena komunikasi itu sangat penting. Ketika kita pertama untuk mencari pekerjaan tentu ada tahap-tahap atau proses yang harus dilalui. Misalnya apa? Kita mempersiapkan surat lamaran. Dari persiapkan surat lamaran kita harus mengetiknya dalam bahasa Inggris. Kemudian kita datang ke tempat itu, ke tempat kita melamar sudah dilakukan praseleksi. Kemudian final interview. Itu bahasa Inggris, Pak. Nah, kemudian di luar bahasa, kemudian khusus untuk kelautan atau yang bekerja ke kapal pesiar, mereka harus memiliki dokumentasi, dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, antara lain yang pertama paspor, Pak. Untuk bisa keluar negeri, mereka harus memiliki paspor, ya. Kemudian harus juga memiliki buku pelaut atau seaman book. Kemudian ada sertifikasi lainnya. Sertifikasi lain misalnya sesuai dengan MLC, ya. Itu harus memiliki yang namanya Basic Safety Training Certificate. Nah, di sini kebetulan ada tempat dan baru hari ini adalah hari perdana kami, Indiana Hitam Maritim menyelenggarakan itu. Jadi ada juga tambahannya SAT, ya, atau Crowd and Crisis Management dan Survival Craft and Rescue Boat. Jadi sertifikasi itu harus dilengkapi. Nah, setelah itu langkahnya adalah untuk mereka melakukan medical check-up. Tujuannya apa? Untuk mengetahui benar tidak orang itu secara fisik sehat, ya, sehat, tidak memiliki gangguan kesehatan. Misalnya yang paling kadang-kadang yang menjadi ganjal mereka adalah begini. Ada yang memiliki bawaan, Pak. Sakit bawaan, tulangnya bengkok, ya. Kemudian mungkin ada hepatitis atau mungkin minusnya berlebihan. Nah, itu juga tidak menjadi kendala. Jadi kendala bagi anak-anak. Nah, kemudian yang terakhir yaitu visanya, Pak.
Hmm. Ya, visa itu misalnya kalau join di US Port mereka harus memiliki yang namanya US C1D visa. Kalau join di Schengen country atau di Eropa mereka harus memiliki Schengen visa. Oh, Nah itulah kelengkapan data-data dokumen yang harus dilengkapi untuk dipersiapkan Bisa oleh berangkat ke luar negeri, ya Pak, untuk kerja di luar berangkat negeri. khususnya kapal pesiar. Siar. Ya. Nah, Berbeda yang halnya saya ingin mohon tanyakan maaf, Pak, kan ini tadi Pak bicara masalah skill pengetahuan yang lain itu Iya. Pak kan. Kalau biasanya kalau mereka tamat SMA misalnya, Iya. nah kalau mereka berangkat langsung kan kemampuan belum ada Pak. Betul, gitu. Nah kira-kira kemana mereka ini Pak sebaiknya Pak? Saran kami adalah untuk menimba dan mengisi diri dulu secara keilmuan bahwa ketika tamat SMA, SMK, sekolah dulu lah Pak. Sekolah dulu misalnya diploma 1 atau program 1 tahun ataupun program yang 2 tahun, terserah boleh salah satu. Karena ada perusahaan memang yang mengizinkan krunya untuk berangkat di umur mereka di 19 tahun, ada juga yang ketat di 21 tahun. Contohnya Carnival Cruise Line harus 21 tahun, yang mana sehari pun kurang dari 21 mereka Tidak bisa berangkat. tidak boleh. Tetapi Royal Caribbean 19 tahun sudah boleh. Sudah bisa. Ya. Jadi sepanjang mereka memiliki di luar bahasa, soft skill itu hard skillnya harus dimiliki juga. Misalnya pengalaman, Pak. Pengalaman kalau bisa itu pengalamannya di restoran berbintang, ya. Kemudian di hotel juga yang berbintang. Dan itu akan lebih baik. Itu menjadi rekomendasi juga Pak. Itu rekomendasi kami, betul. Jadi kalau misalnya sekarang kan Pak hadir dengan mendirikan bendera Indiana ini Pak. Iya. Nah kira-kira di mana posisinya Pak? Ketika misalnya kan kebutuhan akan tenaga kerja pasar pesiar di luar ini meningkat, sementara perlu juga pembenahan dari skill dan kemampuan mereka. Lalu di mana posisi Indiana ini untuk itu Pak? Nah justru itulah kami hadir dan berada di sini. Salah satunya hadir di Gianyar, saya sebagai orang Gianyar yang ingin juga Berkontribusi Pak. kontribusi untuk daerah sendiri, karena saya lahir artinya gede di Gianyar, kemudian survive di kota gitu lah Pak, di Denpasar, kemudian ingin juga untuk berkontribusi, maka itu hadirlah kampus Indiana ini untuk sharing kepada teman-teman, terutama generasi muda di Kabupaten Gianyar ya, untuk kiranya datang atau mengikuti studi kepariwisataan hospitality di kampus Indiana ini. Nah kami hadir kiranya untuk memberikan solusi manfaat kepada masyarakat luas khususnya Gianyar dalam hal bagaimana menciptakan tenaga-tenaga hospitality, orang-orang yang untuk dan siap berkompeten di bidang kepariwisataan dan hospitality. Apa yang mungkin yang ditawarkan lebih daripada Indiana dibandingkan lembaga-lembaga yang ada Pak? Sejujurnya saya sendiri tidak begitu ya bolehlah kita dibandingkan, tetapi kita hadir secara fisik memang tentu beda Pak. Secara fisik kita bentuk atau konsep kita dari bangun inilah udah mirip menyerupai kapal pesiar. Nah kehadiran itu untuk apa? Untuk mempermudah sebenarnya bagi calon atau anak didik kita yang kiranya memiliki keinginan untuk bekerja ke luar negeri, khususnya kapal pesiar, sudah memiliki bayangan, Ya, sudah memiliki, terbiasa ya, Pak, ya? Mereka sudah Mungkin feelingnya udah ada Pak? feelingnya sudah ada, betul di sana, sehingga itulah tujuan kami untuk berbagi sebenarnya, sharing, mempermudah, memperefisien waktu mereka. Kalau mereka datang dari Gianyar tentu baik Gianyar Timur, Barat, Utara, Selatan kan saya kira ini pas sekali peluangnya di tempatnya di Ubud ini. Nah kan ini kalau bicara masalah lembaga pendidikan Pak, kan salah satu yang menjadi kendala itu adalah biaya ya mereka ini Pak. Kadang-kadang mereka membayangkan suatu biaya yang mungkin mahal gitu Pak. Kalau Indiana ini seperti apa Pak? Justru walaupun kami berbeda Pak nih, artinya secara fisik kami mungkin keberadaan kami atau bangunnya mungkin lebih baik ya dari kampus lain, tetapi kami secara material di harga itu kami justru ada di level menengah. Artinya boleh saya katakan ada juga kampus-kampus LPK lain yang harganya lebih tinggi. Kami justru memberikan diskon Pak. Yang lebih kepada masyarakat Gianyar ya khususnya. Bahkan selama COVID jujur aja
saya subsidi sekolah ini Pak ya. betul. Iya. Tapi karena berhubung COVID sudah membaik, artinya kita bolehlah kembali lagi tetapi belum sepenuhnya kami kembali ke harga yang seharusnya. Hari ini kami masih memberikan diskon, anak-anak hanya bayar 14 juta untuk 1 tahun. Setahun. Iya. Udah semuanya itu. Sudah dapat pakaian, sudah dapat, iya. Kecuali mereka saat wisuda aja ada tambahan. Nah kira-kira penawaran apa aja Pak mungkin yang ditawarkan oleh Indiana ini Pak? Apakah ada yang program D1-nya, D2-nya, apa D3-nya itu Pak? Kebetulan di sini programnya hanya ada di program 1 tahun dan juga 2 tahun. Nah kelebihan kami adalah oleh karena kami kan memiliki agensi yang tugasnya untuk merekrut, memproses dan memberangkatkan. Ketika anak-anak alumni di Indiana ini tentu memiliki tidak hanya privilege tetapi memiliki informasi yang paling depan. Ketika ada permintaan, ketika ada lowongan di kapal pesiar yang kami ageni, tentu yang pertama tahu saya selaku pemilik, juga yang saya distribusikan kepada pihak kampus, terutama anak-anak yang ada di sini dan juga alumni kita share di grup itu. Artinya orang yang kuliah di sini ini peluang untuk bekerja di kapal pesiarnya lebih besar Pak, karena ada agennya langsung kan Pak ya. Betul. Yeah. Nah kira-kira fasilitas lain yang Pak miliki apa aja Pak? Program di sini ada housekeeping program, kami sediakan untuk pelatihan Pak, itu ada 14 room di lantai 4 yang bisa untuk melatih anak-anak. Ya memang konsep kami memang bagaimana hotel di kapal, itulah yang kami buat di atas di lantai 4. Kemudian ada di AB Service juga ada restorannya, ada juga barnya. Kemudian ada juga di kulinerinya Pak, di cooknya, kitchen kami juga lengkap sekali. Iya. Jadi mereka yang sudah ini sudah ada di kapal pesiar Pak, seperti betul. itu. Yeah. Jadi ketika mereka bekerja sudah terbiasa dengan dunia itu Pak. Dengan itu, betul. Yeah. Nah kira-kira sekarang kita bicara yang lain Pak. Kalau sekarang kan banyak orang tertipu Pak kalau berangkat ke luar negeri ini Pak. Nah, kira-kira kan ini menjadi keperhatian kita juga sebagai Pak yang punya agen resmi yang sudah lama berkecimpung. Ini kan sebuah negatif Pak dari sisi ini Pak. Nah kira-kira bagaimana masyarakat supaya mungkin ini tidak tertipu lagi dengan hal begitu Pak? Apa yang mereka harus lebih awal Pak? Lakukan. Yang ketahui lebih awal untuk itu? Yang pertama saran kami ya, jadi kita tidak menyalahkan satu sama lain, tetapi harapan saya sekaligus himbauan kepada masyarakat luas bahwa sebelum melangkah tidak hanya kita berpikir ya, apalagi berkata dan berbuat, untuk kiranya mencari tahu atau terlebih dahulu mencari tahu secara fakta dan data bahwa agensi yang dituju itu apakah betul-betul memiliki legalitas, kedua betul-betul memiliki surat penunjukan, yang ketiga betul tidak pernah ada orang yang sudah berangkat di sana. Nah ketika sudah 3 hal pokok yang utama yang sudah diketahui, barulah kita datang ke sana untuk selanjutnya mempersiapkan lamaran, kemudian melamar dan mengikuti proses yang ada. Nah itu saran kami sehingga kasus-kasus penipuan ini atau semua masyarakat kita dapat terhindar. Kemudian sisi lain, untuk tidak begitu mudah gampangnya percaya sama orang. Karena begitu banyak oknum-oknum baik individu, kelompok orang atau lembaga-lembaga yang memiliki sebenarnya legalitas tetapi tidak seharusnya mereka melakukan praktek itu. Ada yang menyebut dirinya mereka agensi tetapi sebenarnya bukan. Mungkin yang tambahan Pak Nge. Jadi agensi itu tidak hanya memiliki legalitas kelengkapan secara formil, tetapi juga harus memiliki surat penunjukan dari prinsipal. Prinsipal. Ya, prinsipal itu misalnya kami sebagai agen CTI Processing Asia tentu memiliki surat penunjukan ya secara formil dari pihak Carnival Cruise lainnya. Untuk apa? Untuk melakukan rekrutmen dan processing itu. Berarti kerjasama dengan ada ya klausul kerjasama dengan kapal-kapal pesiar. Dengan kapal pesiar itu. Jadi kan ini
sesuatu yang bisa memastikan orang bisa tersalur Pak, karena Betul. ada kerjasama Pak ya. Ketika kerjasama itu ada, tentu sebagai feedbacknya tugas kita adalah kewajiban kita untuk merekrut, kemudian haknya harus dipenuhi, misalnya krunya yang melamar harus mendapatkan pekerjaan. Karena apa? Kita sudah punya kerjasama dan tempat untuk memang anak itu misalnya melamar ke karnival, ya tentu mereka berangkatnya ke karnival. Bukan melamar ke karnival tetapi kapalnya tidak ada. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jadi kalau sekarang Pak, CTI ini bekerja sama dengan beberapa cruise lain Pak? Saya sampaikan Pak nih di hari ini bahwa salah satu agen terbesar dunia memang CTI ini. CTI Worldwide yang ada di Miami. Kemudian perwakilnya CTI Processing Asia yang ada di Hayamuruk dan Pasar. Nah, kami saat ini memegang sebenarnya kurang lebih 80% kapal pesiar yang ada di dunia. Kenapa saya katakan demikian? 80% Pak ya? 80% Pak. Perusahaan terbesar dunia itu adalah Carnival Cruise Line. Terbesar dunia. Ini Carnival itu tidak hanya Carnival Miami, kemudian juga Carnival UK-nya juga dengan kami. Carnival yang ada di Eropanya. Kemudian perusahaan kedua terbesar dunia, Royal Caribbean Cruise Line, juga ada di kami. Kami ditunjuk secara resmi untuk mengageni, menyediakan tenaga kerja untuk mereka. Nah itu perusahaan terbesar pertama, perusahaan terbesar kedua. Kemudian ada lagi Virgin Cruise Line, kemudian masih banyak lagi yang. Nah kadang-kadang kalau Pak kita estimasi setiap tahun tuh Pak memberangkatkan berapa agen ini Pak? Ada berapa? Sepanjang COVID, CTI di Indonesia sudah memberangkatkan 9.500. 9.500. Sepanjang COVID itu Pak. Tentu hari ini akan berbeda konsepnya. Nah, kalau nggak salah kami April lalu, Pak Dimas ya, April lalu anak-anak kami mengadakan interview rekrutmen di Hotel Sanur Paradise Plaza. Itu lulusnya 1.134. Ya, 1.134. Kemudian itu baru Carnival Cruise Line, Pak. Kemudian ada lagi 2 bulan setelah itu Royal Caribbean datang, juga lulusnya kurang lebih 1.000 orang. Dari pelamarnya 1.600 kurang lebih. Oh berarti luar biasa animonya untuk melamar Sangat Pak ya? luar biasa. Setelah itu masih ada Carnival UK udah berapa kali interview ke sini. Termasuk minggu lalu di Hotel Trans Hotel Pak. Itu juga kami mengadakan final interview. Di sana diikuti oleh 160 orang kurang lebih. Mungkin Pak Dian bisa lihat kan, nah ini kan hal-hal kedepannya akan dilakukan oleh Indiana Manajemen School ini adalah apa Pak? Pengembangan lain yang akan dilakukan Pak? Kami akan hadir di seluruh Bali, bahkan luar Bali. Ya. Kemungkinan kami akan bangun di Denpasar yang mungkin 2 kali lebih besar dari ini. Dari ini. Ya. Jadi yang baru tadi Pak bilang tuh Pak terkait dengan manajemen maritim itu apa? Ya, maritim itu pelatihan keselamatan Pak. Pelatihan keselamatan namanya Basic Safety Training. Kalau dulu namanya STCW, sekarang namanya Basic Safety Training. Jadi salah satu kelengkapan dokumen sertifikasi yang harus dimiliki oleh kru kita, calon pelaut itu. Oh, ada itu. Harus ada. Sekarang Indiana udah punya itu. Sudah punya. Yang izinnya keluar kemarin tanggal 16 Agustus 2000 minggu lalu. Berarti sekarang yang kuliah di sini ini kalau memang langsung masuk ke agen CTI udah punya juga sertifikat. Sudah punya. Hari ini justru Bapak kebetulan hadir di sini. Ini hari perdana kami melakukan pelatihan itu. Nanti ntar lagi ada bagaimana mempersiapkan diri ketika dalam hal emergency ya, misalnya kebakaran, mereka harus itu memadamkan api sebentar lagi jika diadakan praktiknya. Kemudian mungkin masih ada teorinya di dalam kelas, mereka belajar semua simulasinya. Sudah mulai barusan Bapak ketika Pak datang kayak sejam. Nah sekarang kalau kita bicarakan Pak dari sisi kelengkapan, dari segi persyaratan dan semuanya sudah lengkap di ini. Sangat lengkap. Artinya tidak dan paling lengkap. Ya. Lalu apa yang mungkin harapan Pak kepada masyarakat Bali khususnya yang di Gianyar Pak terkait dengan bagaimana peluang kerja yang ada di luar negeri ini bisa dimanfaatkan dengan optimal Pak? Apa mungkin yang bisa Bapak share kepada pemirsa Aji Studio Bincang-Bincang Pak? Begini, jadi saran kami khususnya kepada masyarakat Gianyar, nah berhubung kami ada dan hadir di sini, hadir dan datanglah
Yang pertama untuk tidak hanya untuk melihat tetapi mengetahui secara pasti ya bahwa bagaimana fisik dan kelengkapan lainnya yang ada di kampus Indiana ini, sehingga akan menambah baik itu pengetahuan, kemudian pengalaman masyarakat, kemudian bisa juga sekaligus mendapatkan informasi-informasi yang belum pernah didapat di tempat lain, sehingga apa? Terjadi atau tercapainya tujuan masyarakat luas, yakni terhindar dari penipuan, terhindar dari berbagai hal-hal yang sifatnya atau dalam konteks negatif. Demikian. Terima kasih Pak Maman. Ya, semua. Pemirsa Aji Studio Bincang-Bincang dimanapun berada, tadi sudah kita dengarkan penjelasan yang jelas, tugas dan mungkin sangat bermanfaat bagi kita dari Bapak Nyomandiano. Nah, itu memberi pelajaran kepada kita bagaimana sebaiknya kita dalam era globalisasi ini memang harus bersiap. Artinya teman-teman, saudara anak muda yang ingin berangkat bekerja di kapal pesiar ataupun di darat di luar negeri harus mempersiapkan diri secara fisik dan secara kemampuan skill. Dan Indiana hadir untuk menambah skill dan sekaligus untuk menyalurkan lewat agen-agen yang telah dimiliki oleh jaringan Indiana, apakah itu CTI Processing Asia dan yang lainnya. Jadi tetaplah kalian optimis, tetaplah kalian berkarya dan garap semua peluang yang ada baik itu di lokal maupun di global. Oke pemirsa Aji Studio Bincang-Bincang dimanapun berada, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Nyomandiano dan hari ini kita juga bertemu dengan Head Recruiter CTI Central Asia Processing Center ya Pak. Betul. Yang kantornya di mana Pak? Kantornya di Jalan Hayam Buruk di Denpasar. Tadi kan saya sudah mendengar dari penjelasan dari Pak Diana. Nah kira-kira kalau teknisnya orang berangkat bekerja ke kapal pesiar atau di darat seperti apa Pak Dimas? Tentunya mereka harus punya CV. CV sama dokumen-dokumen pribadi sih sebenarnya. Jadi contoh bagi yang sudah punya paspornya langsung boleh dibawa. Sertifikat-sertifikat seperti ijazah. Kalau ada appraisal kerja dari pengalaman sebelumnya, ada apa working certificate ya kalau nggak salah namanya bahasa Inggrisnya. Working certificate-nya itu harus dibawakan semua ke kami. Ketika mereka mau ngelamar, mereka bisa walk-in. Jadi mereka tinggal datang bawa perlengkapannya. Habis itu kita interview, sekalian kita cek dokumen-dokumennya mereka. Kelengkapannya mereka. Setelah itu kita interview mereka dan proses selanjutnya sih kita masukin mereka ke gap pool namanya. Dan setelah dari gap pool misalnya ada final interview atau ada requisition namanya, jadi daftar pekerjaan lowongan dari cruise line tersebut kita akan sesuaikan. Jadi kalau misalnya si cruise line A perlu sekian, kita ambil dari gap pool kami. Itu ceritanya. Nah artinya kalau orang misalnya kalau umumnya kan orang mau bekerja itu kan lihat dari lowongan Pak, kan gitu. Kalau yang ini kan kita mendatangi agen, tapi kita nggak tahu lowongannya di mana. Seperti itu Pak, apakah kita tahu lowongannya dulu baru kita ke agen Pak? Enggak, biasa ya kita sih di sosial media kami ada lowongan, biasanya kita langsung dapat dari head office, kita dapat media yang kita akan blast di sosial media kami, di IG ada, di YouTube ada. Jadi sebaiknya sih di follow sih. Jadi up to date terus dengan informasi terbaru. Setelah itu mereka tinggal datang saja. Kan ada beberapa orang misalnya contoh yang memang sudah pernah ke kapal dan mungkin mau pindah kapal. Ya mereka itu tinggal datang ke kami dan menyampaikan saya ingin ke kapal A misalnya. Terus ada juga beberapa kandidat yang baru new hire as we call them. Mereka sudah tahu misalnya contoh saya mau ke kapal B. Boleh Pak minta tolong. Nah dari sana baru kita sesuaikan lagi. Ini kan tadi Pak jelaskan bahwa persyaratannya agaknya itu sesuatu yang biasa Pak. Di semua agen begitu Pak ya persyaratannya. Lalu apa yang dari yang mungkin yang dimiliki kelebihan yang dimiliki CTI itu apa Pak? Kelebihannya kita sudah 35 tahun dalam bisnis ini. Nah kita in general seluruh dunia karena kita adalah global company. Kita sudah memberangkatkan lebih dari 250.000 kru. Di seluruh dunia apa di Indonesia? Seluruh dunia. Jadi kita sudah punya nama yang bisa dibilang luar biasa.
dan kita sudah dipercaya oleh cruise line juga, dan kita punya partner yang lumayan banyak. Nah kalau untuk Bali gimana Pak ini Pak? Artinya trennya keberangkatannya terus meningkat Pak dari segi kuantitas misalnya Pak? Tren keberangkatannya sekarang semakin banyak Pak. Semakin Yang banyak. lewat CTI itu berapa persen Pak kira-kira mungkin? Banyak Pak, lumayan banyak. Berarti karena Pak kan CTI ini yang terbesar di Bali Pak ya? CTI ya paling besar, paling besar. Nah lalu yang hal-hal yang mungkin persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para anak muda yang ingin berangkat ke pesiar ini apa Pak yang biasanya mereka tidak bisa lolos ini Pak? Kan mereka ingin tapi nggak bisa lolos, apa ya misalnya? Biasanya sih karena saya sebagai rekruter juga saya harus bicara dulu sama mereka. Jadi terkadang sih kita ada 3 hal yang kita harus perhatikan. Yang paling pertama itu komunikasi, so communication skills, bahasa mereka, caranya mereka mendengar dan caranya mereka deliver pembicaraannya, apa penjelasannya mereka. Yang kedua kita lihat dari skill atau experience, lebih ke experience karena skill kita bisa kita bisa ajarin mereka, kalau experience kan nggak bisa. Dan yang ketiga kita personality, jadi mereka secara pribadi itu seperti apa. Contoh kadang-kadang mereka bisa bahasa Inggris dan skill mereka punya, tetapi di personality mereka itu malu. Jadi terkadang apapun yang ingin diucapkan itu agak susah buat mereka. Yang banyak itu di mana Pak ini kelemahannya? Banyaknya kalau rasa percaya diri yang kurang. Iya, itu di personality kebanyakan. Jadi personality sama bahasa sih terutama. Itu yang menjadi kendala di kebanyakan di Bali ini Pak. Di Bali. Lalu solusinya apa yang mungkin yang ditawarkan oleh CTI Pak? Kalau dari CTI sih kita biasanya suruh mereka kursus Pak. Kursus. Ya, kita suruh mereka kursus. Jadi di saat ini dikarenakan ada Pak Nyomandiana dan ada Indiana Hospitality Management School, kita sekarang sih sarankan mereka ke sini. Jadi kita setahu saya di kampus Indiana juga akan adakan beberapa kursus contoh bahasa agar mereka itu bisa lebih siap untuk berangkat. Nah di CTI-nya sendiri pun kita ada beberapa kelas juga. Kita ada beberapa kelas di mana kita benar-benar ingin menyiapkan mereka agar mereka itu tahu bagaimananya presentasi diri sendiri, bagaimana mereka bisa lebih siap ketika menghadap di interview. Karena terkadang oke lah kita sama-sama orang Indonesia, terkadang dikarenakan mereka ketika final interview mereka ketemunya sama orang bule, ya, dan biasanya mereka ketemu sama orang bule itu hello how are you gitu-gitu, tapi nggak pernah formal. Nah sekarang si bule ini ya mereka mungkin merasa terintimidasi, satu karena mereka bule terus bahasanya berbeda. Ya memang sih dari pihak cruise line mereka ya sangat polite ya, sangat sopan dan berusaha untuk mendapatkan jawaban yang mereka inginkan, tetapi kadang-kadang kendalanya ya itu mereka mungkin merasa terintimidasi. Ya. Oke Pak Dimas, yang menjadi persoalan banyak di masyarakat adalah terkait dengan kepastian berangkat dan harga Pak. Apa yang bisa Pak jelaskan tentang itu Pak? Kalau kepastian berangkat itu biasanya sih tergantung pada kandidat Pak. Jadi misalnya mereka sudah lolos final interview, mereka akan diminta untuk melakukan processing. Di processing itu mereka harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk naik ke kapal tersebut. Itu semua kapal itu berbeda. Jadi contoh ada satu cruise line yang membiayai medical, yang membiayai visa, yang membiayai tiket, tapi ada juga yang tidak. Jadi itu semua tergantung dari perusahaan kapalnya. Nah untuk harga kalau kita di office kami yang di Hayam Buruk, ketika kandidat masuk, sebelah kanan di lobi sudah ada price list. Ya, jadi kita tidak akan meminta biaya, kita tidak boleh memungut biaya, tetapi kita akan menawarkan mereka jasa kami untuk membantu si kandidat tersebut untuk melakukan processing. Nah itu harganya sudah pasti semua. Jadi simpel sebenarnya Pak ya? Simpel sekali. Yang penting semua persyaratan dibawa Pak ya, dipenuhi berarti. Ya betul. Ya, terima kasih Pak Dimas. Siap, thank you. Oke, Aji, pemirsa, Aji sudah berbincang-bincang dimanapun berada. Tadi juga jelas juga dikatakan oleh Pak Dimas bahwa persyaratan untuk berangkat bekerja di kapal pesiar itu dan juga di darat sudah ada ketentuannya. Jadi bagi kalian-kalian yang ingin berangkat jangan mudah tergoda oleh rayuan broker, karena ternyata
agen-agen resmi yang ada telah menetapkan harga yang pasti, termasuk juga biaya-biaya yang mungkin dianggap oleh teman-teman ini seperti jasa fee. Semua sudah jelas di sana. Jadi oleh karena itu, bagi kalian-kalian yang ingin berangkat bekerja di kapal pesiar maupun di darat, silakan mencari agen yang resmi. Ya, demikian dari Haji, semoga ada manfaatnya. Haji Sinda bantu Prama Santi. Om Santi 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 Om.